Namaku Raka, usia 22 tahun, ijazah terakhir, SMA pun nggak tamat. Cita-citaku dulu sih pengen jadi pemain bola tapi kenyataannya, jadi pengangguran yang suka minjem motor temen buat gaya-gayaan. Singkat cerita, aku nekat ke kota. Kata orang kota tuh keras. Tapi menurut aku, yang keras itu hati cewek yang ditolak berkali-kali tetap nggak mau balik sama mantannya. Aku MAH, selama kerasnya bukan keras di dompet, masih bisa napas. Hari itu aku dapat info lowongan kerja dari temen kampung. Raka, ada kerjaan di kota. Jadi pembant? Maksudnya asisten rumah tangga. Gajinya lumayan. Majikannya cewek. Masih muda, katanya cakep. Kalau lu hoki, siapa tahu jodoh. Hehe. Awalnya aku ketawa aja. Aku jadi pembantu? Tapi setelah mikir rekening yang isinya kayak kuburan, sepi, sunyi, berdebu, akhirnya aku ambil juga. Rumahnya gede banget, pagar tinggi, pintu otomatis. Aku sampai bingung, masuknya harus pencet bel atau pakai sidik jari. Akhirnya aku nekan bel, dan gak lama pintu kebuka. Dan disitulah pertama kali aku lihat Maya. Serius, cewek umur 32 tahun kok bisa kayak gitu, sih? Rambutnya panjang, kulit putih bersih, make dress ketat warna biru yang bikin aku susah merem. Senyumnya tipis, tapi auranya wah. Ya, kamu Raka? Tanyanya. Suaranya adem, tapi ada tegasnya. Iya, Mbak, jawabku sambil nunduk. Dia ngeliatin aku dari atas sampai bawah. Aku langsung minder. Baju aku cuma kaos oblong, celana jeans belel, sepatu murahan. Sementara dia kayak mau pergi ke pesta kantor. Kamu bisa masak? Tanya dia. Aku garuk kepala. Masak mie instan bisa, Mbak. Masak hati, masih belajar. Dia diam 5 detik. Aku udah siap-siap diusir. Tiba-tiba dia ketawa kecil. Kamu niat kerja apa niat ngelawak, sih? Aku nyengir. Kalau bisa dua-duanya, kenapa enggak, Mbak? Dia geleng-geleng kepala. Ya udah, masuk. Nanti ku jelasin kerjaanmu. Kerjaan pertamaku, bersihin ruang tamu. Kedengerannya gampang. Nyatanya, gue salah masuk kamar. Aku kira itu ruang penyimpanan, ternyata kamar pribadi Maya. Dan, sumpah demi apapun, aku langsung beku. Di atas ranjang ada lingerie warna merah menyala, kebuka gitu aja. Aku langsung nutup pintu buru-buru. Raka, suara Maya terdengar dari dapur. Iya, Mbak. Saya di sini, aku jawab sambil ngelap keringat. Dalam hati, anjir, baru hari pertama udah lihat beginian. Dosa apa berkah? Ya, kerjaan kedua, nyuci piring. Aku asal tuang sabun. Setelah 15 menit, Maya lewat sambil melotot. Raka, itu kenapa cuci piring pakai sabun cuci baju? Aku bengong. Biar piringnya wangi, Mbak. Dia nutup muka sambil ngakak. Astaga, ini beneran asisten rumah tangga atau bahan stand up komedi? Hari ketiga, aku makin pede. Pagi-pagi aku nyanyi di kamar mandi, kenceng banget. Lagu galau pula. Kau tikam aku dari belakang. Aku lagi asik, tiba-tiba pintu kamar mandi diketok keras. Raka, suara Maya. Apa, Mbak? Kamu tahu nggak? Aku lagi rapat online barusan, dan suaramu masuk semua. Anjir. Aku keluar kamar mandi, basah kuyup, cuma pakai handuk. Maya berdiri di depan pintu sambil lipet tangan, nyoba nahan ketawa. Ya ampun, bos-bosku pada nanya, itu siapa yang nyanyi? Aku jawab apa coba? Itu pembantu baru saya, Mbak, yang lagi patah hati. Aku nyengir malu. Ya, siapa tahu bos-bos Mbak jadi pengen bikin label rekaman buat saya. Maya nggak tahan, akhirnya ketawa. Hari berikutnya, Maya lagi butuh sesuatu dari rak paling atas. Dia manggil aku. Raka, tolong ambilin itu. Aku dateng, terus berdiri dekat dia buat ngambilin.
Posisi badan kita mepet banget. Aku bisa cium aroma parfumnya yang wangi parah. Aku spontan nyeletuk, "Mbak, parfumnya enak banget. Impor, ya?" Maya senyum miring. "Wangi badan asli kali. Mau cium lebih dekat?" Aku langsung kaget, pura-pura sibuk lap meja. Saya bersihin meja dulu, Mbak." Dia ketawa kecil, matanya nakal. Aku cuma bisa garuk-garuk kepala sambil mikir. Anjir, ini majikan apa perusak iman? Malamnya, aku duduk di teras. Angin sepau-sepau, lampu jalan redup. Gue mikir sendiri. Kerja disuruh nyapu, tapi hati malah nyapu-nyapu perasaan sendiri. Bahaya, Raka. Bahaya. Jangan sampai jatuh cinta sama majikan. Tapi, kalau udah jatuh, gimana mau nolak? Dan untuk pertama kalinya, gue sadar. Aku deg-degan tiap deket Maya. Bukan cuma karena takut salah kerja, tapi karena aku mulai baper. Hari ketiga kerja, aku udah lumayan ngerti ritme. Bangun pagi, nyapu, ngepel, nyiapin sarapan. Masalahnya, aku ini bukan tipe cowok yang rapi. Aku lebih sering asal jadi. Pagi itu, aku masak telur dadar buat sarapan Maya. Aku kasih micin lumayan banyak, biar gurih. Pas Maya nyobain, ekspresinya kayak orang baru aja minum obat cacing. "Raka, ini telur atau bom MSG?" Aku nyengir. "Hehe, biar enak, Mbak." Dia tatap aku tajam. "Enak di lidahmu?" Lidahku hampir mati rasa. Aku cuma bisa ketawa kecut. Ya elah, baru juga nyoba bikin sarapan, udah hampir diracun majikan sendiri. Siangnya, aku ngepel lantai. Karena pengen cepet kinclong, aku tuang pembersih lantai kebanyakan. Lantai jadi licin parah. Pas Maya jalan keluar dari kamarnya, bruk, dia hampir jatuh. Untung aku lagi ada di dekat situ. Aku otomatis nangkep dia. Dan posisi kita, bisa dibilang kayak adegan drama India. Dia nempel di dadaku, tangannya nyangkut di bahu, mata kita ketemu. Mbak, maaf, lantainya kepeleset," kata gue grogi. Maya diam, lalu nyengir. "Oh, jadi kamu sengaja bikin lantai licin biar bisa nangkep aku, ya?" "Astaga, nggak gitu, Mbak. Sumpah." Dia ketawa ngakak, mukanya merah dikit. Aku malah makin salah tingkah. Anjir, kalau tiap hari begini, bisa-bisa gue pindah dari status art jadi calon suami nih. Malam itu, Maya ngajak aku karaoke di ruang tamu. Katanya biar nggak jenuh kerja mulu. Aku awalnya ragu, tapi akhirnya ikut juga. Maya pilih lagu galau. Suaranya bagus, merdu, agak serak-serak seksi gitu. Aku bengong. Pas giliranku, gue malah milih lagu dangdut. Suaraku fales, tapi aku joget sampai Maya ketawa ngakak sambil tepuk tangan. "Ya ampun, Raka. Kamu tuh, norak banget, tapi lucu," katanya sambil ngelap air mata ketawa. Gue jawab santai, "Yang penting Mbak senyum. Soalnya kalau Mbak senyum, dunia kayak punya lampu sendiri." Maya langsung noleh ke aku. Senyumnya mendadak hilang, diganti tatapan aneh. Waduh, aku kepeleset ngomong jujur lagi nih. Besoknya, Maya cerita habis pulang kerja. Katanya ada cowok di kantornya yang lagi ngedeketin dia. Namanya Reza, manajer muda, mapan, ganteng. Dia ngotot ngajak aku dinner, padahal aku udah bilang sibuk, kata Maya sambil selonjoran di sofa. Aku yang lagi bersihin meja tiba-tiba ngerasa dada panas. Ya elah, Reza, manajer, mapan, ganteng, aku apa? Asisten rumah tangga kere. Kenapa? Raka, mukamu kok manyun? Tanya Maya. Enggak, Mbak. Cuma, kasihan aja sama cowok itu. Kok kasihan? Soalnya dia nggak tahu, Mbak udah punya art yang selalu nemenin. Hehe. Maya ngeliatin aku lama, terus ketawa kecil. Dasar gombal kampung. Tapi aku lihat pipinya sedikit merah. Yes, gol 1 poin buat Raka.
Malam itu, aku lagi duduk di teras sambil ngopi. Maya tiba-tiba keluar, pakai daster tipis warna putih. Rambutnya diikat, wajahnya polos tanpa make up. Dan sumpah, malah kelihatan makin cantik. Dia duduk di kursi sebelahku. Ngapain? Rak. Ngopi, Mbak. Nemenin nyamuk. Dia ketawa kecil. Kamu selalu ada aja, ya, bahan candanya. Kita diam sebentar. Angin malam lumayan adem. Aku nyuri-nyuri pandang ke arah dia. Parfumnya kecium tipis, bikin gue makin deg-degan. Tiba-tiba dia nanya, Raka, kamu betah kerja di sini? Aku nengok ke dia. Betah banget, Mbak. Soalnya tiap hari bisa lihat orang cantik. Maya noleh. Tatapan kita ketemu. Aku ngerasa kayak waktu berhenti sebentar. Dia senyum tipis, terus berdiri. Udah masuk. Malam makin dingin. Dia jalan masuk, ninggalin aku yang masih bengong. Anjir, ini apa ya rasanya? Deg-degan parah. Jangan-jangan, aku beneran jatuh cinta sama majikan sendiri? Aku balik ke kamar sambil garuk-garuk kepala. Hatiku udah nggak karuan. Kerja sih kerja, tapi tiap kali deket Maya, aku kayak lupa sama status. Dan yang paling bikin bingung, Maya kayak sengaja godain aku. Atau aku aja yang kegeeran? Yang jelas, malam itu aku nggak bisa tidur. Pagi-pagi, aku lagi nyuci baju Maya. Karena aku belum terbiasa pakai mesin cuci modern, aku salah pencet tombol. Alhasil, baju kantor Maya yang putih bersih jadi pink. Raka Aa, teriak Maya dari pintu. Aku nengok, senyum kecut sambil megang baju yang udah berubah warna kayak kain ultah. Mbak, ini edisi spesial. Limited edition. Baju kantor warna pink romantis. Maya melotot, terus tiba-tiba ngakak. Ya Tuhan, ini baju branded, tahu nggak? Mahal. Ya maaf, Mbak, lagian pink juga bagus kok. Bikin Mbak kelihatan makin imut. Dia diam sebentar, terus senyum miring. Jadi kamu suka aku kelihatan imut? Aku langsung keringetan. Maksud saya. Udah. Lain kali hati-hati. Tapi kalau aku kelihatan imut di matamu, ya, baguslah. Dia jalan pergi sambil bawa bajunya. Aku bengong. Anjir, ini cewek sengaja bikin aku salah tingkah apa gimana sih? Siangnya, Maya ngajarin aku masak sup ayam. Dia berdiri di sebelahku, deket banget. Tangan dia nunjukin cara motong wortel yang benar. Tanganku gemeteran. Jangan terlalu gede motongnya, Raka. Entar keras, katanya sambil pegang tanganku. Aku melotot ke arah tangannya yang lagi nempel di tanganku. Ya Allah, tolong hambamu ini. Maya senyum nakal. Kenapa? Gemeter? Takut wortelnya lari? Bukan, Mbak, takut hatiku lari. Aku spontan ngomong gitu. Maya kaget, terus ngakak keras. Ya ampun, dasar gombal kampung. Tapi lumayan, bikin aku senyum. Malam itu aku ketiduran di sofa ruang tamu. TV masih nyala. Aku kebangun pas ngerasa ada yang nutupin aku pakai selimut. Pas aku buka mata, Maya lagi jongkok di sampingku, senyum kecil. Tidur sini? Nanti masuk angin, katanya pelan. Aku yang masih setengah sadar cuma bisa ngeliatin wajahnya dari dekat. Rasanya jantung gue mau copot. Maya berdiri, terus jalan ke kamarnya. Tapi sebelum masuk, dia nengok lagi dan bilang, "Selamat tidur, Raka." Aku bengong. Itu pertama kali ada cewek ngomong kayak gitu sama aku dengan nada lembut banget. Besoknya, ada tetangga datang. Tante-tante kepo, bawa kue. Pas lihat aku, dia langsung bisik ke Maya, ini supir barumu? Ganteng juga ya. Jangan sampai kebawa perasaan, lo. Aku pura-pura nggak denger, padahal telingaku panas. Maya cuma senyum tipis, terus jawab, nggak mungkin lah, tante. Dia cuma bantu-bantu rumah. Cuma bantu-bantu rumah. Kata-kata itu nusuk banget, walau aku tahu posisinya emang gitu.
Malamnya aku jadi agak diam. Maya nyadar. Kenapa, Raka? Kok sepi? Enggak, Mbak. Cuma, kadang saya mikir, kalau orang lain lihat saya dekat Mbak, pasti mikirnya aneh. Saya kan cuma asisten. Maya diam lama, lalu bilang pelan, siapa bilang cuma? Kamu itu penting di sini. Kalau nggak ada kamu, aku repot banget. Aku nengok ke dia. Mata kita ketemu. Ada sesuatu di situ. Sesuatu yang bikin aku makin yakin, aku nggak cuma sekedar asisten buat dia. Sore itu, Maya lagi nyiram tanaman. Bajunya kaos putih tipis, basah kena cipratan air. Aku yang lagi nyapu halaman jadi salah fokus. Tiba-tiba dia semprot aku pakai selang. Raka, mandi gratis. Wai, Mbak. Ntar masuk angin, aku teriak sambil lari. Dia ketawa ngakak. Aku akhirnya berebut selang sama dia, basah-basahan. Sampai akhirnya, karena narik bareng, kita hampir jatuh bareng. Posisi badan kita dekat banget, muka cuma beberapa sentimeter. Kita berdua langsung diam. Aku bisa dengar napasnya. Dia senyum kecil, terus bilang, hati-hati, Rak. Jangan sampai jatuh. Dia berhenti sebentar, terus nambahin dengan nada pelan, bukan cuma jatuh ke tanah, tapi jatuh ke aku. Aku melongo. Maya ngakak keras, terus lari masuk rumah. Sementara aku masih bengong, nyium aroma parfumnya yang ketahan di udara. Astaga, ini cewek beneran niat bikin aku gila. Malamnya, aku tiduran di kasur sambil ngeliatin atap. Dalam hati aku ngomong, ini bukan lagi sekedar kerja. Ini udah masuk ke wilayah bahaya. Aku beneran jatuh hati sama majikan sendiri. Dan lebih parahnya lagi, kayaknya Maya juga nggak keberatan bikin gue jatuh. Suatu malam, Maya pulang kerja lebih malam dari biasanya. Mukanya capek banget, make up-nya agak luntur. Dia langsung buang badan ke sofa. Raka, bikinin aku kopi. Yang manis, katanya lemes. Aku bikinin kopi sachet ala kadarnya, kasih gula agak banyak. Pas ku taruh di meja, dia senyum tipis. Kalau kamu nggak ada, aku bisa stres sendiri di rumah ini. Aku duduk di kursi sebelah. Mbak capek banget, ya? Dia angguk. Kerjaanku nggak pernah habis. Di kantor harus kuat, di rumah sendirian. Kadang aku iri sama temen-temenku yang udah nikah. Ada yang nungguin mereka di rumah. Aku diam, tapi dalam hati ngedumel. Kalau aja aku bukan cuma asisten. Maya noleh ke aku. Raka, kamu pernah mikir nikah muda nggak? Pertanyaan itu bikin aku kaget. Pernah sih, Mbak. Tapi nggak ada yang mau. Calonku aja minggat gara-gara aku nggak punya kerjaan tetap. Maya ketawa kecil. Dasar kamu. Tapi matanya serius. Ada sesuatu di balik tawa itu. Besoknya, kita belanja bareng ke supermarket. Aku dorong troli, Maya milih-milih barang. Tiba-tiba ada temennya Maya yang nyamperin. Maya, wah, lama nggak ketemu. Ini siapa? Suamimu? Tanya temennya sambil melirik aku. Maya langsung panik. Bukan, ini cuma asisten rumahku. Aku senyum kecut. Temennya ketawa kecil, terus pamit. Maya masih kelihatan kikuk. Di jalan pulang, suasana agak canggung. Aku akhirnya nyeletuk, santai aja, Mbak. Saya ngerti kok posisi saya di mata orang lain. Maya diam. Tangannya megang setir erat banget. Raka, maaf ya. Aku nggak maksud bikin kamu ngerasa rendah. Cuma, aku takut orang salah paham. Aku nyengir, pura-pura santai. Nggak apa-apa, Mbak. Saya udah biasa dipandang rendah. Tapi dalam hati, panas banget. Sore itu hujan deras. Listrik mati. Gue lagi duduk di teras, Maya tiba-tiba ikutan duduk di sebelah gue sambil bawa selimut. Raka, dingin banget, katanya sambil nutupin selimutnya sebagian ke aku. Aku kaget, tapi ikut nimbrung di bawah selimut. Suasana hening, cuma ada suara hujan deras di atap. Mbak, kenapa sih suka baik banget ke saya?
Padahal saya cuma bawahan, gue nekat nanya. Maya noleh, tatapannya lembut. Karena kamu beda, Rak. Kamu tulus. Aku jarang ketemu orang kayak kamu di kota ini. Aku jadi salah tingkah. Ya ampun, jangan ngomong gitu, Mbak. Nanti aku makin jatuh beneran. Besok malamnya, Maya dapat telepon dari cowok kantor, si Reza itu. Aku lagi bersihin meja makan, tapi telingaku otomatis kepo. Oh, dinner bareng? Aku pikir dulu deh. Za, kata Maya di telepon sambil ketawa manis. Aku langsung manyun. Setelah dia nutup telepon, aku celetuk. Mbak, kalau pergi dinner, hati-hati ya. Jangan kebawa pulang cowoknya sekalian. Maya melotot, terus senyum nakal. Kamu cemburu, Raka? Apa? Enggak lah. Mana mungkin saya cemburu sama majikan sendiri. Dia jalan dekat ke aku, mukanya cuma sejengkal. Tapi mukamu merah. Aku mundur grogi. Itu karena kena uap nasi, Mbak. Maya ngakak keras. Ya Tuhan, kamu tuh gampang banget kebaca. Beberapa hari kemudian, listrik mati lagi. Aku lagi nyalain lilin di ruang tamu, Maya duduk di sofa. Pas aku taruh lilin di meja, tiba-tiba petir nyambar kenceng banget. Maya kaget, langsung refleks narik tanganku. Aku ikut duduk di sebelahnya. Dia masih megang tangan gue erat. Rak, jangan kemana-mana dulu, ya. Suasana hening. Jarak kita dekat banget. Aku bisa ngerasain napasnya. Maya noleh pelan, mata kita ketemu. Detik itu aku bener-bener pengen nyium dia. Tapi ku tahan. Aku takut semua berantakan kalau aku kelewatan. Akhirnya aku cuma bilang pelan, saya di sini, Mbak. Nggak kemana-mana. Maya senyum kecil. Dia lepasin tangannya, lalu nyender di sofa. Tapi senyum itu bikin hatiku makin gak karuan. Malam itu, pas aku balik ke kamar, gue sadar. Aku udah terlalu jauh masuk ke perasaan ini. Maya juga kayak nggak berusaha jaga jarak. Malah makin sering bikin aku baper. Tapi aku juga tahu, hubungan ini nggak gampang. Statusku cuma bawahan, dia majikan sukses. Kalau ketahuan orang, bisa jadi bahan gosip CRT, bahkan bisa ngancurin reputasi Maya. Tetap aja, hatiku nggak bisa bohong. Aku udah bener-bener jatuh. Hari itu rumah sepi. Maya lembur, pulang jam 10 malam. Aku nunggu di ruang tamu sambil nonton TV, padahal mata udah sepet. Begitu pintu kebuka, Maya masuk dengan wajah capek. Tumitnya dilepas di dekat pintu, dia langsung buang tas ke sofa. Raka, kamu belum tidur? Tanyanya sambil nyender. Belum, Mbak. Saya jagain rumah, takut maling. Maya ketawa kecil. Rumah segede gini, maling juga takut kalau ketemu kamu. Rak? Takut karena saya galak? Bukan. Takut karena kamu cerewet. Kami berdua ketawa. Tapi habis itu suasana jadi hening. Gue nyadar, makin lama gue makin nyaman ngobrol sama dia. Kayak bukan majikan bawahan lagi. Maya tiba-tiba bilang, Raka, kamu tahu nggak? Aku sering iri sama orang biasa. Kenapa, Mbak? Mereka bisa bebas jatuh cinta sama siapa aja. Aku, orang selalu nuntut aku harus pilih pasangan yang sepadan. Mapan, status tinggi, pokoknya yang pantas. Kadang aku capek harus nurut sama ekspektasi orang. Aku terdiam. Kata-kata itu nyentuh banget. Dalam hati, gue pengen bilang, kalau aja Mbak mau lihat saya. Tapi yang keluar cuma, menurut saya, yang penting bahagia. Urusan pantas atau enggak, orang lain gak bisa nentuin. Maya noleh, senyumnya tipis tapi matanya dalam. Kamu ngomong gitu kayak udah ngalamin. Ya, saya sih nggak pernah dianggap pantas sama siapapun. Jadi tahu rasanya. Dia terdiam sebentar. Lalu tiba-tiba bilang, Raka, kadang kamu bikin aku lupa kalau kamu cuma asistennya. Dek, jantung gue langsung berhenti sepersekian detik. Gue bangun dini hari, ke dapur buat minum air.
Ternyata Maya juga ada, lagi nyari cemilan di kulkas. Bajunya kaos tipis, celana pendek. Dia nengok dan senyum. Lapar juga? Iya, Mbak. Kayaknya perut protes. Kita akhirnya makan bareng roti isi seadanya. Tengah malam, di meja dapur, cuma ada suara kulkas. Tiba-tiba Maya bilang sambil senyum miring. Rak, kalau orang lihat kita kayak gini, mereka pasti mikir kita pasangan. Aku langsung batuk karena roti nyangkut di tenggorokan. Apa, Mbak? Pasangan? Dia ngakak lihat muka gue panik. Santai, Raka. Aku bercanda. Tapi tatapannya lama. Kayak ada sesuatu di balik candaan itu. Besok malamnya, kita duduk di teras. Angin adem, bintang kelihatan jelas. Aku cerita soal kampung, Maya cerita soal masa kecilnya. Obrolan ngalir, sampai tiba-tiba suasana jadi hening. Dia noleh ke aku, mata kita ketemu. Jaraknya dekat banget. Aku bisa ngerasain deg-degan yang sama dari dia. Aku pelan-pelan mendekat, tapi sebelum terlalu jauh, Maya langsung berdiri. Udah malam. Masuk, yuk. Dia masuk duluan, ninggalin gue yang bengong. Anjir, tinggal setengah sentimeter lagi. Malam itu aku tiduran di kasur, mata melek. Aku sadar, perasaan ini udah nggak bisa dibohongin lagi. Aku suka sama Maya. Bukan cuma suka, tapi bener-bener jatuh cinta. Tapi aku juga tahu, jalan ini ribet. Statusku cuma asisten. Dia wanita mapan, punya dunia sendiri. Kalau orang tahu, bisa jadi bahan gosip, bahkan bisa bikin Maya susah di kantornya. Tapi, perasaan nggak bisa diatur. Dan di hati kecilku, ada suara yang bilang, terus aja deketin. Siapa tahu, majikan bisa jadi pasangan. Kerjaanku tiap hari nyapu, ngepel, nyuci, tapi yang paling berat adalah nyapu perasaan sendiri. Dan sepertinya, aku udah gagal. Hari itu aku lagi beberes kamar tamu. Tiba-tiba Maya muncul di pintu, pakai piyama satin tipis. Rambutnya masih acak-acakan karena baru bangun. Aku yang lagi ngelap kaca langsung ngefreze. Mbak, baru bangun? Tanya gue kikuk. Maya ngucek mata sambil nguap. Iya. Kamu ngapain jam segini udah sibuk? Ya, kerja, Mbak. Kalau enggak, nanti saya dipecat. Maya senyum miring. Siapa juga yang mau mecet kamu? Aku malah seneng kalau kamu ada. Kalimatnya bikin jantung gue loncat. Astaga, Mbak, jangan ngomong gitu pagi-pagi, otakku bisa salah fokus. Pagi itu aku bikin sarapan roti bakar. Maya duduk di meja makan sambil main HP. Pas aku taruh roti, dia liatin aku lama, terus nyeletuk. Raka, kenapa tiap kali aku lihat kamu, aku jadi kepikiran hal-hal aneh, ya? Aku langsung kikuk. Hal-hal aneh gimana, Mbak? Dia senyum nakal. Kayak, apa rasanya kalau punya pasangan yang usianya lebih muda? Yang bisa disuruh-suruh, tapi juga bisa bikin aku ketawa. Aku hampir nyedek kopi ke baju. Mbak, itu bercanda kan? Dia pura-pura serius. Kenapa? Kamu takut? Bukan takut, tapi... Maya ngakak. Santai aja, Raka. Aku cuma ngetes. Mukamu tuh gampang banget dibaca. Anjir, ini cewek kalau terus-terusan ngegoda begini, bisa jebol pertahananku. Siang itu, Maya ngajak aku belanja ke mall. Katanya sekalian nemenin, biar nggak kelihatan jomblo sendirian. Di toko baju, Maya nyoba beberapa dress. Aku nunggu di luar fitting room. Tiba-tiba dia keluar pakai dress hitam ketat. Aku langsung bengong. Raka, gimana? Kependekan nggak? Tanyanya sambil muter badan. Aku yang salah fokus langsung nyeletuk. Pendek, Mbak, tapi bagus. Maksudnya bajunya. Bukan yang lain. Maya ngakak keras. Ya ampun, kamu tuh polos apa mesum sih? Aku nutup muka pakai tangan. Sumpah, Mbak, saya nggak maksud aneh-aneh. Dia senyum miring. Tenang aja,
Aku nggak marah. Malah seneng ada yang jujur bilang aku cantik. Sore itu, Maya ngajak nonton film di bioskop. Katanya biar aku nggak bosen kerja terus. Aku duduk di samping dia, lampu mulai redup. Pas adegan horor keluar, Maya langsung refleks megang tanganku. Aku kaget, tapi nggak nolak. Tangannya hangat, lembut. Sepanjang film, dia nggak lepasin. Pas lampu nyala, aku buru-buru narik tangan. Mbak, tadi cuma karena horor kan? Maya nyengir. Iyalah, kalau nggak ada hantu, aku nggak bakal pegang tangan kamu. Tapi matanya bilang hal lain. Dan aku sadar, rasa tegang itu nyata. Malamnya, Maya bawa sebotol wine dari kulkas. Dia menuang ke gelas, ngajak aku duduk di sofa. Raka, coba aja sedikit. Biar tahu rasanya, katanya. Aku awalnya nolak, tapi akhirnya nyoba seteguk. Rasanya aneh, agak pahit, tapi bikin badan hangat. Maya ketawa lihat ekspresiku. Dasar kampungan. Ya wajar, Mbak. Saya biasanya minum kopi sachet, bukan wine mahal. Maya nyender di sofa, mukanya agak merah. Tahu nggak, Raka, kalau aku sama kamu tuh rasanya lebih enak daripada sama cowok mapan di luar sana. Dek, kata-katanya nusuk banget. Aku nelen ludah. Mbak, jangan bercanda kayak gitu. Nanti saya baper. Maya noleh, senyumnya tipis tapi matanya dalam. Siapa bilang aku bercanda? Aku langsung diam, nggak bisa jawab. Ruangan jadi panas. Malam itu aku tidur gelisah. Kata-kata Maya terus muter di kepalaku. Siapa bilang aku bercanda? Aku makin yakin, hubungan ini nggak sekedar majikan bawahan. Tapi juga makin takut, karena kalau terus kayak gini, salah satu pasti bakal kebawa serius. Dan jujur, kayaknya aku udah kelewat serius duluan. Hari itu gue lagi ngepel ruang tengah. Lantai licin, tiba-tiba Maya keluar dari kamar pakai daster tipis banget. Aku langsung salah fokus. Raka, kamu kok ngepel pagi-pagi banget? Tanya dia. Biar bersih, Mbak. Kalau siang takutnya keringetan. Maya melangkah ke dapur, tapi tiba-tiba plak. Dia kepleset. Untung aku refleks nangkep. Dan posisinya, yah, bisa ditebak, aku nyangga tubuhnya. Wajah kami cuma beberapa senti. Maya bengong sebentar, lalu senyum nakal. Rak, kamu sengaja ya bikin lantai licin biar bisa nangkep aku. Aku panik. Wah, enggak, Mbak. Sumpah, itu murni kecelakaan. Dia ketawa kecil. Tenang aja. Kalaupun sengaja, aku nggak akan marah. Anjir, ini cewek suka bikin jantung gue rusak. Siang itu aku masak ayam goreng. Maya iseng ikutan di dapur. Raka, aku mau coba goreng sendiri, katanya. Aku panik. Mbak, minyak panas. Bahaya. Tapi dia tetap maksa. Pas dia masukin ayam, minyak nyiprat kena tangannya. Aduh, serunya. Aku langsung refleks pegang tangannya. Mbak, sini. Harus cepat dikompres air dingin. Aku bawa tangannya ke bawah keran. Suasana jadi awkward banget. Tangan gue masih megang tangannya lama. Dia liatin aku, senyum tipis. Kamu perhatian banget, Raka. Kalau terus gini, aku bisa beneran jatuh hati. Loh? Aku langsung nunduk. Mbak jangan ngomong gitu. Tapi kenyataannya emang begitu. Jawabnya pelan. Malam itu, Maya kerja pakai laptop di ruang tamu. Aku lagi beberes, tapi dia tiba-tiba manggil. Rak, sini sebentar. Bantuin aku. Aku duduk di sampingnya, dia jelasin dokumen kerja. Tapi jaraknya deket banget, bahunya nempel ke aku. Aroma parfumnya bikin kepalaku pusing enak. Dia tiba-tiba nyeletuk. Raka, kalau aku ngajarin kamu kerja kantor, nanti kamu jadi pinter. Siapa tahu bisa naik level, jadi asisten pribadi, atau pasangan pribadi. Aku langsung salah tingkah. Mbak, serius? Jangan bercanda gitu ah. Dia noleh, tatapannya lama.
Aku kelihatan bercanda. Aku langsung diam. Ruangan berasa makin sempit. Besoknya, aku lagi nyapu halaman. Tetangga lewat, nengok ke arah Maya yang lagi duduk di teras. Si tetangga nyeletuk ke aku, "Wah, enak banget kerja di rumah majikan cantik. Jangan-jangan kamu baper." Ya, aku cuma nyengir, tapi dalam hati panas. Takut kalau orang-orang beneran gosipin. Malamnya, aku bilang ke Maya, "Mbak, kayaknya kita harus hati-hati. Orang bisa salah paham." Maya kelihatan kaget. "Salah paham kenapa?" "Ya, kalau kita kelihatan terlalu dekat. Takutnya mereka ngomong yang enggak-enggak." Dia diam sebentar, lalu bilang, "Raka, kamu malu kelihatan dekat sama aku." "Bukan gitu, Mbak. Saya cuma takut bikin nama Mbak jelek." Maya senyum tipis, tapi matanya agak kecewa. "Kadang kamu terlalu mikirin omongan orang. Padahal aku nggak peduli." Aku terdiam. Dalam hati aku bingung. Harus nurut hati sendiri atau mikirin dunia luar? Malam itu aku susah tidur. Kata-kata Maya terngiang. Aku nggak peduli omongan orang. Tapi aku peduli. Aku takut hubungan ini jadi masalah buat dia. Dan makin aku mikir, makin sadar, aku udah kebawa terlalu jauh. Hari itu Maya ada acara kantor. Dia minta aku jemput di hotel tempat meeting. Begitu keluar lobi, aku bengong. Maya pakai gaun merah elegan. Makeupnya tipis tapi kelihatan mahal banget. Semua mata cowok di situ ngeliatin dia. Aku otomatis berdiri tegak, kayak bodyguard. Di mobil, aku nyeletuk, "Mbak cantik banget malam ini." Maya senyum miring. "Masa? Tadi banyak cowok yang nawarin nganter pulang." "Loh? Terus kenapa nggak mau?" "Karena aku udah punya sopir pribadi yang lebih bikin aku nyaman." "Astaga, itu maksudnya aku, kan?" Sampai rumah, Maya ganti baju, terus ngajak ngemil di dapur. Aku lagi motong buah, dia tiba-tiba nyamperin dari belakang. "Raka, kamu tuh kadang bikin aku penasaran," katanya sambil nyender di meja. "Penasaran apa, Mbak?" "Penasaran gimana rasanya kalau aku beneran punya cowok kayak kamu. Lucu, perhatian, tapi juga polos. Atau pura-pura polos." Aku ketawa kaku. "Saya emang polos, Mbak. Nggak bisa macem-macem." Dia senyum tipis, lalu pelan-pelan mendekat. Jarak wajah kami tinggal segenggam. Aku bisa ngerasain napasnya. Jantungku mau copot. Aku refleks merem. Tapi tiba-tiba kering. HP Maya bunyi. Dia langsung mundur, jawab telepon dari temen kantornya. Aku langsung ngehela napas panjang. Lagi-lagi gagal. Kenapa setiap hampir kejadian selalu ada gangguan? Besoknya, aku lagi nyapu halaman. Tiba-tiba tetangga cewek, Mbak Tia, mampir bawa makanan. "Raka, ini aku bikinin kue. Cobain ya," katanya sambil senyum manis. Pas aku terima, Maya keluar rumah. Dia lihat adegan itu, langsung nyebrang ke arah kami. "Oh, ada tamu. Wah, baik banget ya bawain kue." Suara Maya agak datar. Mbak Tia senyum kikuk, terus pamit. Setelah dia pergi, Maya nyeletuk, "Kamu populer juga?" "Ya, asisten rumah tangga rasa idola komplek." Aku ketawa canggung. "Alah, Mbak, itu MAH basa-basi doang." Maya nyipit mata. Jangan-jangan kamu emang doyan digodain cewek, ya?" Aku bengong. "Loh, kok Mbak kayaknya cemburu?" Dia langsung cepat-cepat jawab, "Siapa bilang aku cemburu?" Lalu masuk ke rumah dengan wajah merah. Waduh, Mbak Maya ternyata bisa jaalos juga. Hujan deras malam itu. Listrik mati. Aku lagi nyalain lilin di ruang tamu. Maya keluar pakai sweater tebal. "Rak, hujan gini dingin banget. Aku boleh duduk dekat kamu?" tanyanya. "Ya bolehlah, Mbak." Dia duduk di sampingku, dekat banget. Aku bisa ngerasain hangat tubuhnya. Suara hujan deras bikin suasana tambah intim. Maya tiba-tiba bilang pelan, "Raka,
kamu nggak pernah ngerasa aneh, ya, tinggal bareng aku kayak gini. Aneh gimana, Mbak? Ya, maksudnya, aku perempuan, kamu laki-laki. Tidur di rumah yang sama. Orang bisa mikir macem-macem. Aku diam sebentar, lalu jawab, kalau orang mikir macem-macem, biarin aja. Yang penting saya tahu batas. Dia noleh, matanya serius banget. Tapi kalau aku yang nggak tahu batas gimana? Aku kaget. Maksudnya, Mbak? Dia nggak jawab. Dia cuma ngelihatin gue lama. Matanya bergetar, kayak lagi nahan sesuatu. Dan sekali lagi, nyaris. Tapi dia tiba-tiba berdiri, bilang mau tidur. Aku ditinggal bengong. Malam itu aku gelisah. Maya udah jelas-jelas ngasih sinyal, tapi selalu berhenti di detik terakhir. Dalam hati aku mikir, Mbak, sebenarnya kamu pengen apa? Dan jawaban itu belum keluar. Tapi aku yakin, cepat atau lambat, salah satu dari kita bakal berhenti nahan. Sejak kejadian malam hujan kemarin, suasana jadi aneh. Maya lebih sering diam, tapi tatapan matanya ke gue makin lama makin beda. Pagi itu, pas aku lagi ngelap meja makan, Maya keluar pakai kemeja putih oversized. Rambutnya masih basah habis mandi. Aku yang lagi fokus langsung salah tingkah. Dia nyamperin sambil nyeduh kopi. Raka, kamu tahu nggak? Aku semalam nggak bisa tidur. Kenapa, Mbak? Dia nyeruput kopi, lalu senyum tipis. Soalnya kebayang kamu terus. Aku beku. Anjir, ini cewek makin berani ngomong gitu terang-terangan. Siangnya, Maya ngajak yoga di ruang tamu. Katanya biar sehat. Aku awalnya nolak, tapi dipaksa. Raka, kamu ikut aja. Biar aku bisa ngajarin pose-pose gampang. Katanya sambil bentang matras. Aku pun nurut. Maya pakai sport bra sama legging ketat. Aku berusaha fokus ke gerakan, tapi jelas, susah. Raka, coba pose plank. Tahan ya. Aku nurut. Tiba-tiba Maya pindah posisi, ngadep depanku, mukanya deket banget. Lihat mataku, jangan lihat yang lain, katanya sambil senyum nakal. Aku hampir jatuh saking groginya. Maya ketawa ngakak. Astaga, kamu tuh gampang banget dibikin gugup. Gila, kalau terus-terusan gini, bisa-bisa aku yang nyerah duluan. Malam itu, Maya ngajak nonton Netflix di sofa. Lampu udah dimatiin, cuma layar yang nyala. Aku duduk agak jauh, tapi dia malah geser makin dekat. Raka, kok kamu menjauh? Takut aku gigit? Katanya sambil ketawa kecil. Bukan gitu, Mbak, saya cuma jaga sopan. Dia nggak jawab. Tiba-tiba, dia taruh kepalanya di bahu gue. Jantung gue langsung ngebut. Raka, suaranya pelan. Kalau aku bilang aku suka kamu, kamu bakal apa? Aku bengong. Lidah gue kaku. Aku cuma bisa bilang lirih. Saya takut, Mbak. Dia ngangkat kepala, liatin aku lama. Wajahnya dekat banget. Hidung kami hampir nempel. Aku udah mau merem, tapi lagi-lagi kering. HP Maya bunyi. Kali ini dari seseorang bernama Arman. Maya langsung mundur, wajahnya berubah. Aku pura-pura nggak kepo, tapi telingaku jelas dengar obrolan Maya lewat HP. Arman, aku udah bilang jangan ganggu aku dulu. Enggak, aku nggak lagi sama siapa-siapa. Ya udah, besok kita ketemu. Pas dia selesai telepon, aku coba basa-basi. Teman lama, Mbak? Maya diam sebentar, lalu jawab singkat. Ya, bisa dibilang gitu. Tapi jelas banget wajahnya berubah dingin. Aku jadi makin penasaran, tapi juga takut kalau ternyata Maya masih ada hubungan sama cowok lain. Aku nggak bisa tidur. Pikiranku kacau. Maya suka sama aku, itu jelas. Tapi siapa Arman? Mantan? Gebetan? Atau cowok mapan yang lagi deketin dia? Aku ngerasa kalah telak. Aku cuma asisten rumah tangga. Sedangkan dia, jelas punya dunia yang beda. Tapi bagian lain dari hatiku ngomong, kalau bener dia milih aku, berarti ada alasan kuat.
Masa aku kabur cuma gara-gara satu nama? Hubunganku sama Maya makin panas, makin intim. Tapi muncul nama baru, Arman. Dan aku tahu, cepat atau lambat, cowok itu bakal jadi masalah besar. Pertanyaannya, Maya beneran serius sama aku? Atau cuma main-main buat ngisi kesepian? Hari Minggu siang, aku lagi nyapu halaman. Tiba-tiba ada mobil hitam berhenti depan rumah. Dari dalam keluar seorang cowok rapi, pakai jas meski siang terik. Dia nyamperin pagar, senyum tipis. Ini rumahnya Maya, kan? Aku ngangguk. Iya, bener. Bapak siapa? Dia jawab santai, saya Arman. Bisa tolong panggilkan Maya? Darahku langsung naik. Jadi ini Arman. Tegangan di ruang tamu. Maya keluar, kelihatan kaget. Arman? Ngapain kamu kesini? Arman senyum sok manis. Kangen lah. Udah lama nggak ketemu kamu. Aku berdiri di sudut, pura-pura sibuk, tapi kupingku pasang tajam. Arman duduk santai, Maya jelas gelisah. Arman, aku udah bilang jangan datang tanpa kabar. Suara Maya agak ketus. Tapi kamu nggak bisa terus-terusan ngindar dari aku. Jawab Arman, matanya ngelirik ke arah aku sebentar. Apalagi sekarang kamu ditemenin asisten. Nada suaranya bikin aku pengen ngegeplak dia. Abis Arman pulang, Maya kelihatan capek banget. Aku coba nanya pelan. Mbak, Arman itu siapa sebenarnya? Maya diam lama, terus akhirnya jawab. Dia, mantan tunangan aku. Duniaku langsung kayak berhenti. Tuh tunangan? Iya, kami batal nikah karena aku tahu dia selingkuh. Tapi Arman nggak mau ngelepas aku begitu aja. Dia terus ngejar. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Rasanya kayak ditonjok. Malamnya, aku gelisah. Mantan tunangan? Gila, aku apa adanya cuma pembantu. Lawannya cowok mapan dengan jas keren, mobil mahal. Aku ngerasa kecil banget. Tapi bayangan Maya yang ketawa bareng aku, yang manja tiap malam, yang cemburu waktu aku dikasih kue tetangga, bikin hatiku teriak. Tapi dia yang milih deket sama aku, bukan sama Arman. Maya membuka diri. Besoknya, Maya duduk bareng gue di teras. Mukanya capek, tapi tatapannya lembut. Raka, kamu tahu nggak kenapa aku nyaman sama kamu? Kenapa, Mbak? Karena kamu tulus. Sama aku, kamu nggak peduli status, nggak peduli harta. Kamu nggak jaim. Itu yang bikin aku jatuh. Aku kaget. Tapi Mbak, kalau dibandingin Arman, saya? Dia langsung potong. Jangan bandingin. Aku yang milih, bukan dia. Aku nggak butuh cowok kaya tapi brengsek. Aku butuh seseorang yang bikin aku bisa jadi diri sendiri. Jantungku langsung kayak mau meledak. Malam itu, Maya duduk deket banget sama aku di sofa. Dia peluk lenganku, nyender manja. Raka, suaranya pelan. Kalau aku bilang aku nggak mau kehilangan kamu, kamu bakal tetap di sini kan? Aku nengok, mata kami ketemu. Untuk pertama kalinya, nggak ada gangguan. Nggak ada HP bunyi, nggak ada orang datang. Wajah Maya makin dekat. Aku bisa ngerasain hangat bibirnya yang hampir nyentuh aku. Dan kali ini, aku nggak mundur. Tapi sebelum benar-benar kejadian, Maya berbisik, aku pengen kita jalan pelan-pelan. Aku serius, Raka. Dia cuma nyender di dadaku. Dan anehnya, meski nggak ada ciuman, momen itu kerasa lebih dalam daripada apapun. Malam itu aku sadar. Hubunganku sama Maya udah lewat batas majikan pembantu. Ada Arman yang siap ganggu kapan aja. Ada perbedaan status yang bikin berat. Tapi ada juga Maya yang udah jelas-jelas milih aku, bukan dia. Dan aku tahu, apapun yang bakal terjadi selanjutnya, aku udah nggak bisa mundur lagi. Setelah Maya makin lengket sama Raka, tetangga mulai curiga. Ada yang bisik-bisik. Masa majikan sama pembantunya deket banget gitu? Jangan-jangan ada main di balik layar. Maya cuek, tapi Raka ngerasa nggak enak. Dia takut bikin nama Maya jelek. Apalagi Arman makin sering nongol.
bawa mobil mewah, kadang sengaja bikin tetangga lihat kalau dia datang jemput Maya. Suatu malam, Arman ngomong langsung ke Raka. "Dengar ya, kamu nggak pantas buat Maya. Kamu cuma numpang hidup. Kalau kamu tahu diri, minggir." Raka panas, tapi nahan. Dia sadar, kalau lawan langsung, bisa-bisa Maya jadi korban gosip makin parah. Maya malah makin membela Raka. "Biarin aja orang ngomong. Aku tahu siapa yang tulus di sisiku." Aku makin yakin, tapi juga makin sadar. Ini hubungan nggak akan gampang. Arman makin agresif. Dia ancam Maya. "Kalau kamu nggak balikan sama aku sebarkan gosip kotor soal kamu sama pembantu. Reputasi kamu bisa hancur." Maya ketakutan, tapi juga keras kepala. Dia bilang ke Raka, "Aku nggak peduli. Aku capek dikekang. Aku cuma mau sama kamu." Raka bingung. Di satu sisi hatinya meledak bahagia, di sisi lain dia tahu tekanan sosial bisa gila-gilaan. Puncaknya, ada tetangga yang nyeletuk kasar di warung. Itu bukan majikan sama pembantunya ya? Wah, jangan-jangan udah kayak di sinetron-sinetron." Raka panas, hampir berantem, tapi Maya narik tangannya. "Kamu jangan mikirin omongan orang. Yang penting kita." Dan untuk pertama kalinya, Maya cium Raka di depan rumah. Nggak peduli ada yang ngeliat. Aku syok, tapi juga ngerasa, udah nggak ada jalan mundur. Setelah banyak drama, Maya mutusin buat hadapi Arman sekali lagi. Di kafe, dia bilang tegas, "Aku nggak cinta kamu. Aku nggak butuh harta kamu. Jadi berhenti ganggu aku dan Raka. Kalau kamu sebarkan gosip, aku lawan." Arman marah, tapi akhirnya mundur. Dia sadar Maya benar-benar udah berubah. Maya pulang, peluk Raka. "Mulai hari ini, aku nggak mau sembunyi-sembunyi lagi. Kalau dunia mau ngejek, biarin. Aku cuma butuh kamu." Raka masih minder, tapi akhirnya dia sadar. Cinta bukan soal status, tapi keberanian buat bertahan.